Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah menitipkan kepada kita nikmat iman, Allah telah menitipkan kepada kita nikmat Islam, Allah telah menitipkan kepada kita nikmat kesehatan. Dan Allah telah menitipkan kepada kita berbagai nikmat-nikmatnya. Sehingga pada saat sekarang ini kita dapat berjumpa di bulan yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan atas nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita, kita juga dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Terutama kewajiban kita yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka patut kita syukuri bahwasannya kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kita berjumpa dengan bulan yang mulia ini. Marilah kita syukuri dengan yang pertama, kita membacakan zikir-zikir dengan lisan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang lainnya kita patut bersyukur juga, entah itu karena harta kita berlebih, maka bentuk syukur kita mensedekahkan, entah itu kepada fakir miskin dan lain sebagainya, ataupun juga dengan pembangunan pondok-pondok pesantren, rumah tahfidz, yang nantinya ini menjadi keberkahan juga bagi kita. Bayangkan ketika kita bersedekah dan menginfakkan sebagian harta kita di rumah tahfidz, dan anak-anak penerus kita, generasi kita nantinya, entah itu sampai 10 tahun maupun 20 tahun, mereka belajar di sana, mereka menghafal Al-Quran, dan apa yang telah kita infakkan menjadi daging bagi mereka, apa yang mereka makan masuk pada diri mereka. Sehingga ketika mereka menghafal, maka amal pahala akan selalu mengalir kepada kita. Marilah kita mendukung segala bentuk kebaikan untuk mensyiarkan Islam dimanapun dan kapanpun itu. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini patut kita syukuri sekali. Jadi perlu kita ketahui di mana Allah telah menurunkan kepada kita dasar-dasar yang sangat penting sekali untuk kehidupan kita di dunia ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatillah an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa aqimis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa shauma Ramadan." Itulah menjadi dasar-dasar dari Islam itu sendiri. Islam sebagai petunjuk kita, pegangan kita hidup di dunia ini. Maka perlu kita jalankan dasar-dasar atau tiang-tiang dari Islam itu. Maka kita ibaratkan sebuah rumah, jika tidak ada tiang, maka rumah itu tidak kokoh dan mudah rapuh. Bayangkan ketika kita tidak menegakkan tiang-tiang ini, maka sudah barang pasti Islam akan bisa dihancurkan oleh orang-orang yang tidak baik. Yang pertama yaitu syahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadatillah an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, wa aqimus shalah, melaksanakan salat, wa itaiz zakah, kita berzakat, dan kita juga melaksanakan haji. Yang terakhir yaitu shaum Ramadan, kita berpuasa di bulan Ramadan. Maka salah satu tiang yang kita jalankan pada hari ini yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Selain itu juga kewajiban kita yaitu melaksanakan sholat. Maka wajiblah bagi kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, bagi kita orang yang muslim, bagi kita orang mukmin. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun."
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu itu juga diwajibkan untuk dilaksanakan berpuasa juga. Agar kamu menjadi orang yang takwa. Maka ayat ini menegaskan wajibnya untuk berpuasa dan juga menyebutkan ciri-ciri orang yang takwa itu, yaitu orang-orang yang melaksanakan kewajiban yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka amanah pada kali ini Allah amanahkan kepada kita suatu kewajiban, yaitu melaksanakan puasa. Maka ayat ini mempertegas wajibnya puasa bagi kita. Dan ini menjadi ciri-ciri orang yang takwa itu, yaitu melaksanakan kewajiban yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang yang kuat untuk melaksanakan kewajiban yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Memang dalam melaksanakan kewajiban ini ada tantangan-tantangan tersendiri. Contohnya di bulan Ramadan ini yang tidak kita temukan di bulan-bulan lainnya. Yaitu di bulan lainnya kita lihat di pinggir jalan tidak ada orang yang jualan jajan-jajanan, es-es yang berbagai macam. Tapi ketika bulan Ramadan, kita menemukan berbagai hal yang unik sekali. Entah itu es buah, es yang lainnya, dan es-es banyak yang lainnya. Dan juga jajanan-jajanan yang kita tidak temui di bulan-bulan lainnya. Dan ini merupakan tantangan bagi fisik kita. Yang kedua, yaitu tantangan bagi rohani kita. Kita menahan berbagai hal. Kita tidak boleh marah, kita tidak boleh berbuat tidak baik yang lainnya. Selain itu, Allah juga menyampaikan dalam Al-Quran bahwasannya sekalipun itu halal bagi kita, tapi ketika kita melaksanakan puasa, kita tidak boleh melakukannya. Yaitu antara suami istri. Maka ketika melaksanakan puasa, tidak boleh melakukan hubungan meskipun itu halal. Maka ada batasan-batasan yang Allah berikan. Sekalipun di bulan Ramadan ini kita lihat jajanan-jajanan yang sangat enak sekali, tapi ketika kita melaksanakan puasa, maka itu perlu kita batasi. Supaya kita menjadi orang yang takwa. Takwa yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada suatu keistimewaan yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan kewajiban yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Jadi, barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini karena iman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang lalu. Inilah keistimewaan kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Ingat kata kuncinya, yaitu karena iman dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya itu. Jadi kita tidak, kamu puasa nggak? Puasa, jadi tidak ikut-ikutan saja. Tapi karena benar-benar kita iman, karena keimanan kita, dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melaksanakan puasa Ramadan ini karena iman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya sangat besar sekali. Diampuni dosa yang lalu. Dan pahala-pahala lainnya tentu kita tidak bisa mengukurnya. Maka marilah kita melaksanakan puasa ini dengan iman dan mengharapkan, semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ibaratkan orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, yaitu sebagai ulat. Maka jika kita lihat ulat itu memakan dedaunan, maka orang-orang itu akan jijik melihat ulat ini. Maka kaum muslimin semuanya, ketika ulat ini pada masanya menjadi kepompong, dia akan berpuasa dan tidak makan. Setelah beberapa hari, maka lahirlah suatu keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kupu-kupu. Maka kupu-kupu ini juga disenangi oleh orang-orang. Tidak seperti ulat tadi. Maka perlu kita syukuri ketika di bulan Ramadan ini, marilah kita terus berpuasa
dengan keimanan dan dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menginginkan seperti ulat ini. Mungkin sebelumnya kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka ketika kita sudah berpuasa, menahan diri, maka lahirnya nanti setelah kita melewati puasa ini, kita juga disenangi oleh orang-orang di sekitar kita. Karena memang benar, karena keimanan dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan lainnya di bulan Ramadan yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Maka di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka kita perlu syukuri, marilah kita membaca Al-Quran di bulan ini. Al-Quran diturunkan, marilah kita muliakan bulan Ramadan, kita muliakan Al-Quran, dan semoga Allah juga memuliakan orang-orang yang memuliakan bulan Ramadan dan Al-Quran ini. Salah satu petunjuk dari banyaknya petunjuk yang Allah berikan di dalam Al-Quran yaitu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan Al-Quran ini diturunkan sebagai syifa, penawar, entah itu dari penyakit hati maupun juga penyakit fisik. Salah satu contohnya penyakit hati karena kita iri, dengki, dan itu bisa jadi penawarnya. Dan lain sebagainya, ada juga dengan penyakit fisik, dan Al-Quran juga bisa menjadi penawarnya. Maka ada suatu kisah nyata dari seorang ibu-ibu. Ketika beliau bekerja, maka merasakan suatu tekanan yang tidak diketahui dari mana. Pundaknya merasa berat dan ditekan ke tanah. Maka beliau melakukan zikir, mengingat Allah, berzikir, tapi tidak ada perubahannya. Lantas ia merasa apakah ada yang salah dari zikir saya ini. Kemudian ia melakukan memang benar-benar pasrah. Yang kedua ini beliau benar-benar pasrah dan emang yakin bahwasan hanya Allah lah yang bisa melenyapkan segala ini. Maka ia kembali berzikir dengan benar-benar pasrah kepada Allah bagaimanapun jadinya. Dan berzikir ternyata perubahannya sangat dahsyat. Maka apa yang tekanan tadi yang ia rasakan itu berlalu menghilang. Dan kisah kedua yaitu ketika seorang ibu-ibu juga, yaitu dalam keadaan baru keluar dari rumah sakit, ada gejala stroke. Lantas ketika di rumah beliau masih lemah dan tidak bisa jalan, masih susah untuk berjalan. Maka anaknya ini inisiatif, bagaimana jika ibu melaksanakan gerakan sholat, tapi berzikirlah kepada Allah. Maka ibu ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sujud terus berzikir dan masih dipegang oleh anaknya, lantas anaknya melepaskan ibunya. Apa yang terjadi? Ternyata tanpa sadar, ibunya tidak merasakan bahwasannya anaknya ini sudah melepaskan, ibunya berdiri dan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata beliau kuat dengan zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala ini. Maka kata kunci yang perlu kita pahami di sini yaitu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan ikhtiar lainnya, tapi yang hanya bisa mengubah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, jika kita dalam keadaan sakit pada sekarang ini, mari kita berobat dengan kebaikan-kebaikan saja yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, maupun pengobatan-pengobatan seperti medis juga bisa. Mari kita hindari perbuatan-perbuatan syirik di luar sana untuk pengobatan kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi keberkahan bagi kita dan dapat kita amalkan, dan ambillah kebaikan-kebaikan dari apa yang kami sampaikan ini. Marilah kita tutup dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita diakui menjadi umatnya dan nanti kita mendapatkan syafaatnya.
Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.